Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hai kalian semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini adalah tentang ziarah ke makam seorang waliullah, pengarang kasidah Salamullah ya Sada dan ya Arhamar Rahimin, yang mungkin banyak dari kita menghafalnya, namun tak kenal siapa penggubahnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Nama beliau adalah As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang alim penghimpun ilmu syariat dan hakikat. Konon As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir ini tak pernah luput dalam sehari untuk membaca sighah zikir sebanyak 25.000 kali. Subhanallah. Masya Allah, bagaimana bisa beliau meluangkan waktu untuk bisa melantunkan kalimat zikir sebanyak itu setiap harinya. Aku pun penasaran dengan biografi beliau, agar setidaknya bisa menggugah semangat lagi untuk dalam beribadah dan mengamalkan ilmu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dimakamkan di daerah bernama Masileh, daerah yang terletak di sebelah timur kota Tarim, bersanding dengan makam saudara beliau As-Sayyid Thahir yang telah mendahului beliau. إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم الله يا سلام يا رحمن يا شكر عباد الله جئناكم قصدناكم واسمعوا فيها إلى الرحمن مولاكم حسن الله حسن عزاء مزايا من مزاياكم الله يا سلام يا رحمن يا شكر عباد الله جئناكم قصدناكم ضربناكم أسأل الله أسأل الرحمن وجنا ورجاكم سلام الله حياكم وعيد الله تلحقوا سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكر عباد الله جئناكم قصدناكم ضربناكم الله لنا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا منقذنا وإياكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكر عباد الله. Dua saudara yang dikenal dengan ilmu dan amal dan kewaliannya, dan juga beliau dikenal dengan orang yang sangat menjaga baik waktunya. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan kakak beliau Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Beliau dari kecil dididik dengan saudara ayahnya, bibinya. Nah, dari kecil beliau dididik dengan saudara ayahnya, dan bibinya ini adalah salah satu orang yang alimah juga, orang yang salihah, waliyah juga ya. Karena kalau beliau bukan orang yang alimah, bukan salihah, bukan waliyah, maka tidak akan jadi Habib Thahir dan juga Abdullah seperti yang kita kenal sekarang. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain ini pengarangnya qasidah Salamullah ya Sada yang kita baca tadi. Beliau juga pengarang qasidah ya Arhamar Rahimin. Beliau juga pengarang kitab Sulam Tauhid. Dulu ketika masih kecil, Al-Habib Abdullah dan Habib Thahir pernah dipanggil oleh bibinya, dan bibinya ini berkata, ya Abdullah, ya Thahir, kalian ini bukan anak laki, bukan lelaki, bukan laki-laki kalian berdua. Anak si orang-orang sini yang mungkin kata kita kalau dibilang bukan laki ya tersinggung ya. Loh, kenapa mungkin kita bukan orang laki? Gimana kita, kalau gitu gimana cara kita jadi orang laki? Kalian belum menjadi orang lelaki kecuali kalian sudah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini masih kecil, belum balik kan? Nah, dan mereka bertanya, emang bisa kita bertemu dengan Rasul? Bisa.
dengan banyaknya kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari situlah Habib Abdullah dan Habib Thahir, beliau berlomba-lomba banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan lama dari hari itu, beberapa hari berselang, mereka berlari menemui bibinya dengan nada gembira mengatakan, wahai bibi, kita sudah menjadi orang laki. Kok bisa? Kata bibi, nah, kita tadi malam sudah bertemu dengan mimpi dengan Rasulullah SAW. Kata bibinya, kalian cuma mimpi. Oh, itu belum menjadi orang laki-laki kalau mimpi. Terus bagaimana kita menjadi orang laki? Kata bibinya, kalau kalian sudah ketemu dengan Rasulullah SAW secara sadar, secara yaqadzah, kalian baru bisa menjadi orang laki. Terus bagaimana caranya? Perbanyak lagi. Dari kecil sudah dididik ya, sudah ditanamkan cinta kepada Rasul. Biar menjadi orang laki benar itu gimana? Harus ketemu Rasul dulu. Akhirnya mereka perbanyak salawat sampai nggak lama dari itu mereka datang kepada bibinya dengan nada yang sangat gembira mengatakan, wahai bibi, kita sudah ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadzah. Ini belum balik ini. Dari Abdullah bin Thahir belum balik, dia masih kecil, masih mungkin 10 tahun umurnya, kurang lebih. Dari situlah kata beliau, sekarang kalian berdua baru meletakkan kaki kalian di jalannya para lelaki-lelaki sejati. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Disinilah bibinya Abdullah bin Thahir tenang karena keponakannya ini sudah aman, sudah bertemu dengan Rasulullah SAW, berarti dia akan dijaga oleh Rasulullah SAW. Teruslah tumbuh Habib Abdullah dan Habib Thahir dengan menuntut ilmu, dan dari kecil sudah dididik oleh bibinya jangan sekali-sekali buang-buang waktu, karena waktu itu tidak bisa, kalian sudah hilang dan bisa kembali lagi. Akhirnya dan bibinya ini juga memberi satu pesan kepada Habib Abdullah dan Habib Thahir, mengatakan, wahai keponakan-keponakanku, kalian kalau mengamalkan satu sunnah daripada sunnahnya Rasul saja, bibi sekarang minta kepada kalian amalkan sunnahnya Rasul ketika Rasul SAW masuk ke dalam kamar mandi. Jadi kalian amalkan sunnah masuk kamar mandi dan sampai keluar kamar mandi. Kalau kalian lakukan itu cukup, kalau kalian lakukan itu saja dan kalian tidak tinggalkan dengan ta'zim dengan sunnahnya Nabi, itu akan terpancar dari kalian cahayanya Nabi dan cahayanya ilmu. Karena seperti kita ketahui, salaf kita, orang-orang terdahulu, mereka mengutamakan amal dengan ilmu, bukan amal bukan ilmu saja, baca kitab ini, baca kitab tadi, tapi tidak mengamalkan. Tapi mereka dapat satu ilmu langsung harus diamalkan. Nah, jadi bibinya tadi mendidik keponakan ini biar langsung mengamalkan yang gampang dulu, yang rutinitas yang sering dilakukan, masuk kamar mandi dulu. Kata, kalau kalian tidak meninggalkan itu dan kalian lakukan dengan baik, maka kalian akan terpancar dari diri kalian cahayanya ilmu. Teruslah ini, Habib Abdullah bin Thahir tidak meninggalkan sunnah tersebut. Nah, di dalam masa belajarnya pun Habib Abdullah dan Habib Thahir ini mereka sangat luar biasa. Jadi mereka berdua dari kecil sudah diajarkan tidak membuang-buang waktu. Jadi ketika mereka makan, ya dulu kan roti ya, rotinya keras, harus direndam dulu. Jadi ketika waktu makan, jadi Habib Thahir makan, yang Habib Abdullah adanya tidak makan. Makannya pun sebentar. Jadi Habib Thahir ketika makan, beliau ambil roti, beliau celupkan ke dalam air atau teh atau kopi. Ketika sudah rotinya lembut, itu langsung diminum. Cuma berapa detik selesai makan. Nah di waktu detik ini Habib Thahir menyiapkan makanan, itu Habib Abdullah saudaranya baca kitab di sebelahnya. Jadi pada waktu makan pun ilmu terus, waktu itu terus terisi dengan ilmu. Selesai Habib Thahir, kemudian adanya Habib Abdullah. Begitu juga, Habib Abdullah menyediakan makanan dan Habib Thahir membaca kitab di sebelahnya. Bahkan sampai kalau ada yang masuk kamar mandi pun, mau mandi atau mau apa, yang satu masuk kamar mandi, yang lain baca kitab di depan kamar mandi sambil angkat suara. Jadi yang di dalam tetap mendengarkan ilmu. Luar biasa. Sampailah Habibullah besar dan luar biasa ilmunya, sampai dijuluki kota ini, kota Masih lah di zaman beliau, bagaikan jannatul dunia, surganya dunia. Kalau dilihat semuanya nggak ada yang hijau. Orang dulu mengatakan ini surganya dunia. Kakak beliau Habib Thahir sampai disebut sampai ke martabat atau ke maqam derajat al-mujtahid mutlaq. Habib Thahir. Nah, Habib Abdullah ini juga sangat luar biasa ibadahnya. Dikatakan beliau ini setiap harinya
zikir beliau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali. Kemudian Allah 25.000 kali. Kemudian salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Itu setiap harinya. Ya, belum ngajinya beliau, belum dakwahnya, belum urusan beliau yang lain-lain, tapi itu terus waktu beliau setiap harinya penuh dengan ibadah, dengan zikir. Ya, tapi ibadah beliau yang sangat luar biasa. Kita sering mendengar qasidah beliau, ya Rabbi ma mana amal. Ya Allah, aku ini sebenarnya tidak punya amal. Amal yang sangat luar biasa seperti ini, tapi beliau tidak tidak melihat bahwa itu amal yang dia lakukan. Karena bisa saja yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalnya itu semua sia-sia. Dan ketika mungkin bisa kita lihat kita sudah sholat, kita sudah ini, kita bangga dengan amal kita, subhanallah ketika di akhirnya kalau dialhamdulillah dilihat di kitab laporan amal ibadah kita semuanya kosong. Karena apa? Tidak ada ikhlasnya. Dengan semua yang amalan ikhlas itu pasti yang sampai kepada Allah. Yang amal di ajlinas ya minta sama orang yang kita lakukan karena itu. Jadi Habib Abdullah ini pernah ada salah satu orang mimpi melihat kota ini semuanya gelap, kota Mesir ini gelap gulita ya, kecuali rumahnya Habib Abdullah bin Hussein. Kemudian di sana ada satu kamar di rumah itu lebih terang daripada rumahnya. Kayak suatu harinya beliau datang menemui Habib Abdullah menceritakan tentang mimpinya. Kata Habib Abdullah, "Naam, rumah anak itu sudah penuh anak hatamkan Al-Quran. Tidak ada celah di kamar di rumahku ini kecuali anak sudah hatamkan Al-Quran. Di kamar tamu, di kamar anak, di jalan menuju kamar, di dapur, di halaman, di mana-mana pun sudah itu anak bacakan 30 juz Al-Quran. Paling sedikit, tapi itu sudah lebih pasti. Terus bahkan di tangga kamarku di atas, lantai 2. Setiap anak tangga menuju kamarku itu sudah bacakan 30 juz. Kalau kamarku tidak tahu berapa kali sudah ketemu. Berkat itulah maka tadi dilihat cahaya yang sangat luar biasa. Pernah datang salah satu orang kaya datang menemui Habib Abdullah bin Hussein. Dia bawa jam zaman dulu belum ada jam tangan ya. Ada jam yang model tutup yang biasanya ditaruh di ketinggal itu, dikasih dia mungkin mau kasih hadiah buat Habib Abdullah. Dibilang habis majelis beliau datang, ya Habib ini ada hadiah jam buat antum. Insya Allah sekiranya kalau nanti antum butuh waktu menertibkan waktu antum, insya Allah jam ini bisa membantu. Ya kan kata Habibullah, jazakumullah kan, diambil sama Habibullah dimasukin dalam kantong. Ketika Habibullah lagi santai habis maghrib melihat jam, kok jamnya mati, nggak nyala. Mungkin rusak, nanti dah balikin aja. Subhanallah berapa hari dari itu orang yang ngasih hadiah tadi hadir majelis lagi ke Habib Abdullah. Ketika ketemu Habib Abdullah, beliau bertanya, ya Habib Abdullah, gimana jamnya? Insya Allah bermanfaat, bisa bantu antum nertib waktu antum. Habib Abdullah, oh iya nih, jam itu masang kartu kasih sampai sekarang nggak jalan jamnya. Kayaknya ini rusak. Kata orang tadi, oh iya Habib, minta maaf, lupa. Anda lupa kasih tahu cara jalanin biar jam ini aktif. Kita harus beberapa saat, 1 jam sekali, kita putar aja 5 detik untuk jalanin, untuk aktifin jam ini. Dan akhirnya kata Habib Abdullah, oh kalau kayak gitu ente bakal menambah waktu anak ini. Waktu anak yang sudah teratur aslinya anak ada waktu untuk 5 detik untuk muterin jam ini. Jadi terima kasih, diambil aja waktunya sudah teratur dari anak bangun sampai tidur. Di akhir umur beliau ingin menasihati anak keturunan beliau, anak cucu, mantu semua beliau kumpulkan di satu ruangan. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, apakah bisa kalian menjamin atau memberikan aku 1 jam setiap dari jam-jam kalian per harinya? Jadi setiap orang punya 24 jam kan? Aku minta dari kalian 1 jam. Aku minta dari ini 1 jam, 1 jam, 1 jam semua. Jadi aku minta dari kalian 1 jam, 1 jam, 1 jam punya kalian. Jadi kalian per harinya 23 jam. Sedangkan aku akan bertambah dari 24 jam bisa menjadi lebih karena aku mendapatkan 1 jam dari setiap kalian. Bisa tidak aku minta? Semuanya menjawab, tidak mungkin Abah, tidak mungkin. Tidak mungkin, ini mustahil. Setiap orang sudah ditentukan oleh Allah setiap harinya 24 jam. Apa kata Allah? Ya aku sebenarnya nggak mau minta ini cuma untuk kalian memahami bahwa pentingnya waktu.
Aku yang sudah amal seperti banyak manusia itu sudah waktu dalam arti bahasa beliau yang sudah sibuk sama sekali dengan amal ibadah dan dakwahnya masih butuh waktu tambahan sampai minta kepada anak cucunya waktu tambahan untuk biar dia dalam satu hari lebih dari 24 jam biar amalnya lebih banyak. Setelah pesan dari Rasulullah, bahkan ketika beliau meninggal pun beliau mewasiati untuk dibacakan 7 hari 7 malam Al-Quran di atas kubur beliau, dan setiap seperempat juz dibaca semuanya berhenti membaca zikir Allah Allah sebanyak 1000 selama 7 hari 7 malam. Karena beliau sangat luar biasa sama zikir sama amal ibadah saleh. Mudah-mudahan kita artinya kebinian itu luar biasa, bisa sanggup menjadikan anak-anaknya kebanyakan menjadi orang-orang yang tinggi derajat di sisi Allah. Yang kedua, amal ibadah beliau luar biasa. Hatam Al-Quran setiap tangga yang dilalui, kita jangankan setiap tangga yang dilalui. Ini yang rasa kita ada artinya di hadapan orang-orang seperti ini. Dan beliau amalnya banyak, siap malam baca 25.000, baca Allah 20. Beliau mengatakan tidak ada amal ma'ana syi'aban. Menunjukkan orang yang aja waktu dan luar biasa merasa ada amal. Ya kita pagi nanya ada kenapa? Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan taufik hidayah dan kita paling kurang mencintai mereka. Sebab kita ada sanggup seperti itu. Amalnya, ibadah, dan ilmunya dan yang lain. Ada sanggup seperti mereka. Mudah-mudahan cinta barang mereka insya Allah. Al-Baru ma'aman Al-Baru ma'aman. Dan mudah-mudahan sedikit barang amal-amal apa yang beliau amalkan dan ini menjadi satu siraman rohani yang melebihi dari segala-galanya, dari makanan, minuman, duniawi. Ini adalah sambung kita akhirat. Mudah-mudahan anak kita anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama mereka dalam surga Firdaus bersama datuk mereka dan bersama mereka Ahlul Rasulullah SAW. 100 tahun lebih beliau telah meninggalkan alam dunia ini, namun karangan, memori, biografi, dan syair beliau masih lekang di ingatan kita. Majelis-majelis pun masih bersahutan menyenandungkan kasidah gubahan beliau. Semoga kita bisa meniru kebiasaan beliau yang selalu mengisi dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat. Oke kawan-kawan, berikutnya kita akan menziarahi seorang waliullah, Rabiatul Adawiyahnya Hadhrul Maut, seorang wali perempuan yang mahabbahnya sangat luar biasa kepada Sayyidina Rasulullah. Yang penasaran siapa dan bagaimana menakib beliau? Nantikan di video berikutnya ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku upload video baru. Oke kawan-kawan, syukran katsiran karena udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.